warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dara Saputra Hermawan dari kelas 12 TKJ 2. Dan saya Febri Nurul Falah dari 12 TKJ 2. Di sini kita akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer merupakan suatu cara atau sistem yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi, security attack sering terjadi, dan kejahatan komputer, cybercrime di dunia maya sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menebus suatu keamanan, suatu sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, dan mengubah informasi. 1. Analisis. A. Vulnerability merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk menentukan bagian mana dari sistem yang rentan terhadap serangan dalam sistem jaringan. B. Threat merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk tujuan mendeteksi dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan eksternal dan internal yang dapat merusak sistem keamanan jaringan. Threats. 1. Destruction merupakan upaya untuk menimbulkan kerusakan pada sistem jaringan seperti virus, trojan, dan lain-lain. 2. Denial merupakan upaya untuk menghentikan atau melumpuhkan operasi layanan dalam jaringan. 3. Thief merupakan upaya untuk mencuri informasi-informasi penting dalam jaringan. 4. Modification merupakan upaya untuk mengubah data penting dalam jaringan. 5. Fraud merupakan upaya penipuan pada sistem informasi seperti carding, pemalsuan data, dan lain-lain. C. Impact merupakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan, seperti destruction, denial, dan lain-lain. D. Frekuensi merupakan aktivitas menganalisis, mencatat frekuensi serangan pada jaringan selama periode waktu tertentu. E. Recommended countermeasures setelah menganalisis dan mencatat beberapa objek pada tahap analisis akan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi di jaringan, mengembangkan tindakan pencegahan. 2. Jenis-jenis serangan umum. A. Trojan horse merupakan bentuk program malware yang tampaknya berfungsi secara normal dan menghasilkan fungsionalitas yang diinginkan. Berikut ini contoh kerusakan yang ditimbulkan oleh Trojan horse. Yang pertama, menginstal virus-virus. Yang kedua, mematikan komputer secara random. Yang ketiga, mematikan dan mengganggu fungsi-fungsi antivirus dan program firewall. Yang keempat, menginstal program backdoor pada sebuah komputer. Yang kelima, membuat corrupt file. Yang keenam, menghapus dan menimpa data dalam komputer. Yang ketujuh, mengamati user-user komputer dan mengoleksi informasi-informasi seperti kebiasaan browsing atau komunikasi. 8. Mencatat log untuk menyimpan password. B. Virus, yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menempelkan dirinya ke program lain untuk menginfeksi data dalam komputer. C. Worm merupakan program yang dapat menyalin dirinya sendiri, biasanya menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim salinan dirinya ke node lain. D. Logic bomb merupakan potongan kode yang sengaja ditambahkan ke sistem perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan fungsionalitas yang salah satu merugikan. Bom logik atau bom waktu merupakan program yang bekerja karena dipicu oleh suatu peristiwa atau setelah waktu tertentu. E. Eavesdropping memungkinkan penipu untuk memantau komunikasi atau transmisi data pribadi. F. Spoofing merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer tempat penyerang masuk dengan menyamar sebagai host terpercaya. G. Denial of service. Sistem kerja serangan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membangun server dengan lalu lintas yang banyak ala meminta dari server. Beberapa cara untuk mencegah penggunaan mengakses sistem atau jaringan sebagai berikut.
Yang pertama, membanjiri lalu lintas jaringan dengan data jumlah besar, sehingga lalu lintas jaringan pengguna terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini dikenal sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyaknya permintaan terhadap suatu layanan jaringan yang disediakan oleh host, membuat layanan tersebut tidak dapat melayani permintaan pengguna yang terdaftar. Teknik ini dikenal sebagai request flooding. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara host dan klien yang terdaftar dengan berbagai cara. Man in the middle attack. Dalam serangan ini, seorang attacker berada di tengah-tengah komunikasi antara pihak. Phishing. Cara ini dilakukan dengan melagui korban agar memberikan informasi pribadi. Serangan layer aplikasi. Serangan ini biasanya tertuju pada server-server aplikasi. Cara meningkatkan keamanan jaringan. Ganti alamat SSID. Identitas ini tidak boleh dicantumkan oleh SSID karena dapat mudah dilacak oleh siapa saja, bahkan orang yang tidak bertanggung jawab. Gunakan enkripsi. Jenis enkripsi yang bisa digunakan adalah WPA2 karena menawarkan jaringan keamanan. Nonaktifkan fitur interface router. Sebaiknya hal ini perlu diantisipasi dengan menonaktifkan fitur ini agar tidak mudah diakses oleh tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Install antivirus. Menginstal software antivirus berguna untuk mencegah serangan virus melalui media apapun. Juga harus menginstal anti-malware karena penyusup dapat menyisipkan malware yang jauh lebih berbahaya. Lakukan backup. Ada kalanya menyimpan data menggunakan layanan penyimpanan cloud yang lebih aman terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, lakukan backup data secara berkala dan simpan data penyimpanan cloud. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.